Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Pulang ke Rumah pada hari ini, Minggu 1 November 2020. Kita sudah ada pada bulan yang baru dengan judul pembahasan sepanjang bulan ini adalah Pertentangan Besar. Dan judul pada hari ini adalah Asal mula dosa tidak dapat diterangkan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Kami rindu untuk datang dekat di bawah kaki salib-Mu, merenungkan kasih Tuhan lewat firman yang kami akan baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya." Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi banyak orang, asal mula dosa dan alasan keberadaannya merupakan suatu sumber kebingungan besar. Mereka melihat pekerjaan si jahat dengan akibat-akibatnya, bencana dan kehancuran yang mengerikan, dan mereka bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi di bawah pemerintahan dan kedaulatan oknum yang tak terbatas dalam hikmat, dalam kuasa, dan dalam kasih. Suatu misteri yang mereka tidak temukan jawabnya. Dan di dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan, mereka dibutakan terhadap kebenaran yang dinyatakan dengan jelas oleh firman Allah. Sesuatu yang penting bagi keselamatan. Dalam keadaan bertanya-tanya mengenai keberadaan dosa, dan orang yang berusaha menyelidikinya di tempat di mana Allah tidak pernah menyatakan. Karena itu mereka tidak menemukan jawaban kesulitan mereka itu. Dan orang-orang seperti ini yang didasari oleh sikap ragu-ragu dan suka mencela, membuat hal ini sebagai suatu alasan untuk menolak perkataan Alkitab. Namun yang lain gagal mengerti dengan sempurna masalah besar kejahatan ini karena tradisi dan penafsiran yang salah telah menutupi ajaran Alkitab mengenai tabiat Allah, sifat pemerintahannya, dan prinsipnya dalam menangani dosa. Tidak mungkin menerangkan asal mula dosa yang memberikan alasan-alasan keberadaannya. Namun, cukup banyak yang bisa dimengerti baik mengenai asal mulanya maupun sifat-sifat dan akhir dari dosa untuk menyatakan sepenuhnya keadilan dan kebajikan Allah dalam menangani kejahatan. Tidak ada yang lebih jelas diajarkan di dalam Alkitab selain bahwa Allah dalam hal apapun tidak bertanggung jawab bagi masuknya dosa, bahwa tidak ada penarikan sewenang-wenang rahmat ilahi, tidak ada kekurangan dalam pemerintahan ilahi yang memberikan kesempatan timbulnya pemberontakan. Dosa adalah pengacau dan pengganggu, sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan keberadaannya dan kehadirannya. Dosa adalah sesuatu yang misterius dan yang tidak dapat diterangkan dan dipertanggungjawabkan. Memaafkannya berarti mempertahankannya. Seandainya maaf untuk itu ditemukan atau alasan keberadaannya bisa ditunjukkan, maka itu tidak menjadi dosa lagi. Definisi kita satu-satunya adalah yang diberikan di dalam firman Allah. Dosa adalah
pelanggaran kepada hukum. Dosa adalah sesuatu yang bekerja di luar prinsip, yang berperang melawan hukum kasih yang agung yang menjadi landasan pemerintahan ilahi. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah menginginkan dari makhluk ciptaannya pelayanan kasih, penghormatan yang terbit dari penghargaan kepada tabiatnya. Ia tidak menyukai kesetiaan yang terpaksa, dan kepada mereka diberikannya kebebasan, kemauan agar mereka boleh memberikan pelayanan sukarela kepadanya. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 515 sampai 517. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur untuk hari yang baru, untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Terima kasih oleh karena kami boleh kembali dikuatkan oleh firman Tuhan sehubungan dengan dosa. Bapa, kami percaya dosa itu adalah merupakan misteri, tetapi apapun itu telah mengotori dunia dan mencemari dunia serta isinya termasuk manusia. Namun Bapa, lewat pelajaran ini kami diajak untuk kembali kepada firman Allah, agar kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami akan meninggalkan dosa, kami akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tidak baik, dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan saja. Bapa, terima kasih. Ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, pertolongan kiranya hanya berasal daripada Engkau yang akan memberkati, yang akan menyertai, dan akan melindungi kami. Dan kami berdoa, kiranya Engkau memberkati semua umat-umat Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, bahkan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya buka jalan. Kami terus berdoa, hindarkan kami dari wabah COVID-19, dan kami tetap ada dalam kondisi prima, sehat, diberkati Tuhan, berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada hari ini telah berakhir. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.